Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bapak Raffi Adi Faradika dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan nomor induk 1614647. Di sini kita akan membahas tentang pelajaran penjumlahan dan pengurahan pecahan dengan subpelajaran penjumlahan pecahan penyebut beda. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini berangkat semua. Saya absen satu persatu dulu ya. Yang pertama Asif, kedua Berli, ketiga Fahrur, keempat Sulis, kelima Angela, keenam Ferti, ketujuh Alvira, ke-8 Fahrur, ke-9 siapa ya? Asif. Ke-10 Raffi. Nah, masuk semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kayaknya ini kurang semangat nih pada puasa ya hari ini ya. Nah, kalau puasa kita semangat dulu ya teman-teman. Kita semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang satu, satu. Kalau kau suka hati, bilang satu, satu. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang satu, satu. Nah, pada semangat semua kan teman-teman? Nah, semua dirapikan. Mari kita belajar tentang penjumlahan pecahan penyebut beda. Di sini ada yang suka penjumlahan atau penambahan tuh, tambah-tambahan. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui penjelasan ini, siswa mampu memahami cara penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan penyebut berbeda. Manusia aja berbeda-beda, masa penjumlahan tidak? Ya kan anak-anak? Nah, yang kedua itu melalui berbagai latihan dan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dan penyebut berbeda. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan dengan tema penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda dengan subtema penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Mari kita mulai ya. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Penjumlahan adalah penambahan dari suatu urutan bilangan apapun, hasilnya adalah jumlah atau total mereka. Selain bilangan, tipe nilai yang lainnya dapat dijumlah juga fungsi vektor, metrik, polinomial, dan secara umum anggota dari semua jenis objek matematika di mana operasi yang dilambangkan plus, tanda plus. Bikinnya anak-anak didefinisikan penjumlahan tak hingga disebut deret, tak hingga mereka melibatkan konsep limit dan tidak dipertimbangkan dalam artikel ini. Penjumlahan dari urutan X dilambangkan sebagai penambahan, sebagai sukses penambahan. Sebagai contoh, penjumlahan display style 1,2, 4,
Dilambangkan display ke 1 tambah 2 tambah 4 tambah 2. Ulangnya, display style 1,2 4,2 dilambangkan display style dengan lambang 1 tambah 2 4 tambah 2 dan menghasilkan display style 9, yaitu 1 tambah 2 3, 4 tambah 2 6. Jadi jumlahnya 9. 3 tambah 6 9 anak-anak. Karena penambahan bersifat asosiatif dan kumulatif, maka tidak perlu tanda kurung dan hasilnya tidak tergantung pada urutan puncak penjumlahan dari urutan hanya satu elemen menghasilkan elemen itu sendiri. Penjumlahan dari urutan kosong, urutan dengan elemen 0, hasilnya dengan konvensi dalam 0. Nah, kita akan menyimak teks percakapan di bawah ini. Simaklah teks percakapan di bawah ini. Nih gurunya nih, misalnya kayak saya. Apakah kalian tahu contoh penjumlahan berbeda itu bagaimana? Nih, saya tahu Pak, saya juga tahu. Tuh yang cewek. Menjawab. Kalau kita pindah ke ini, contoh kalimat penjumlahan berbeda. Kita akan bahas ini ya. Untuk melakukan operasi penjumlahan pecahan beda penyebut caranya berbeda dengan pecahan berpenyebut sama. Dalam menjumlah pecahan yang memiliki penyebut berbeda, hal yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut dari pecahan-pecahan yang dijumlahkan. Kita dapat menentukan penyebut yang berbeda dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Sebagai contoh, perhatikan permasalahan berikut ini. Kakak makan potongan kue sebesar 1/4 bagian, kemudian memakannya lagi 1/3 bagian. Berapa jumlah potongan yang dimakan kakak? Nih contohnya. Dari contoh tersebut maka diperoleh yaitu pecahan dengan penyebut tidak sama, ini 1/4 tambah 1/3, di mana penyebutnya 4 dan 3 itu kan berbeda. 1/4 dan 1/3 itu kan satunya sama tapi 4-nya yang bawahnya itu pernya itu beda, 4 dan 3. Untuk menjumlah pecahan dengan penyebut berbeda, langkah-langkahnya adalah yang pertama itu menyamakan penyebut pecahan-pecahan menggunakan KPK. Apa tadi KPK? Yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Yang kedua itu menjumlahkan angka pembilang dengan pembilang setelah penyebut disamakan. Yang ketiga itu menyederhanakan hasil pecahan. Nih Bapak ada contoh penjumlahan biasa berpenyebut beda. Nih. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, caranya adalah samakan penyebut tersebut dengan KPK-nya. 2/3 1/4. 2x4/12 1/3 12. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. 8/12 teman-teman. Tuh di bawahnya. Lalu 1 kali 3. 1 dikali 3. 1 kali 3 berapa ya? Nah ya 3. Jadi 8/12 ditambah 3/12. Jawabannya itu 1/12. Kita hitung ya teman-teman.
8. Kita punya hari 8. Ditambah 3. Lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah 3. 9, 10, 11. Jadi 11, 11 per 12. Dapatnya 12 tadi dari mana teman-teman? Dari 3 dan 4 yang ada di atas tadi. Nah, setelah kita mempelajari penjumlahan pecahan berpenyebut beda, silakan anak-anak kerjakan tugas di bawah ini. Ya. Tugasnya cuma sedikit toh anak-anak. Ini tugasnya. Anak-anak yang telah hadir dalam pembelajaran hari ini, baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana anak-anak setelah berdoa, telah mendengarkan tadi? Baiklah anak-anak, terima kasih yang telah hadir di pembelajaran hari ini. Semoga kita akan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.